Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islami Twinda, masih di tema kita pagi hari ini tentang para suami calon penghuni surga. Ini Masya Allah ya, mudah-mudahan buat semua yang nonton Islami Twinda hari ini, suaminya ini calon penghuni surga dan mengajak istri dan anak-anaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah selanjutnya saya mau ngajak jamaah, ada sebuah tayangan lagi nih tentang suami yang sabar kehilangan buah hati dan setia menunggu kesembuhan istri. Ini tayangannya. Selalu bersabar untuk menjalani semua ujian hidup yang jalani. Ada satu keyakinan suatu hal yang indah, semua kan berakhir indah karena dia menunggu aku di surga. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu sehat, ku selalu berharap. Saya yang jadi baper malahan. Pertanyaannya nih Ustazah ini langsung aja ya. Apakah kesabaran yang dimiliki seorang suami ini ketika merawat istrinya dalam kondisi apapun. Serta diuji dengan kehilangan putranya atau buah hatinya. Ini bisa menjadi modal sebagai suami calon penghuni surga. Bahkan malaikat pun katanya memberi salam kepada orang seperti ini. Aduh sampai merinding saya ini. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustazah. Terima kasih, mohon izin guru-guru terus semuanya. Kak Fadli, Ustadz ya. Pemirsa, memang yang namanya kehidupan ini ada yang namanya kebaikan, ada yang namanya kesulitan. Yang namanya kebaikan, kesulitan itu adalah semuanya ujian atau fitnah. Nah sebagai suami yang teladan ya tentu saja Rasulullah SAW ya. Dalam kondisi apapun, senang, susah, beliau selalu yang namanya dalam keadaan bersyukur dan bersabar. Jadi kalau ada seorang suami yang dia sabar ketika merawat istrinya, bahkan kehilangan buah hatinya, maka malaikat senantiasa mendoakan. Ada di dalam surat yang namanya surat Al-Mu'min, surat 40 ayat 7, bahkan malaikat mendoakan orang-orang beriman, salah satunya seorang suami yang bersabar. Jadi kesabaran ini benar-benar yang didambakan oleh para istri. Nah kalau kita ngomongin masalah kesabaran lagi, bagaimana ketika Rasulullah kehilangan Ibrahim, anak dari Maria Al-Qibtiyah ya. Ketika itu memang Nabi Muhammad SAW tuh menangis. Sampai-sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta kama fa'alanas, kenapa engkau berbuat seperti kebanyakan orang? Harusnya kita sabar. Begitulah pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, al-ainu tadma'u wal qalbu yahzanu. Yang namanya air mata pastilah berlinang. Yang namanya hati pastilah sedih. Siapa yang gak sedih? Kita lihat tayangan aja sedih, bagaimana yang melakukan atau menjadi korbannya gitu kan. Suami istri yang sangat benar-benar ini menjadi tauladan buat kita. Maka Nabi mengatakan mata bisa saja menangis, hati bisa saja bersedih, tapi yang penting la taqulu bima sahitallah. Jangan berkata apa yang membuat Allah jadi murka. Jadi ini yang namanya tayangan ini benar-benar membuat kita jadi baper banget ya. Ya Allah baper banget ya kan, mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin. Dan ketika kehilangan buah hati pun ternyata Allah janjikan apa? Baitul Hamdi, rumah ya, rumah pujian yang berada di surga. Jadi kalau kita sabar, buah hati wafat, kemudian juga istri sakit, Masya Allah itu kesabaran yang benar-benar nguji kita. Mungkin kita bahasanya kita bisa ngomong, tapi yang namanya mengalami ini yang lebih besar pahalanya. Jadi benar-benar kita harapkan ya semoga buat para suami-suami ya, mungkin yang memiliki istri yang sedang sakit, mungkin memiliki yang buah hati yang sudah mendahului, semoga Allah berikan Baitul Hamdi, malaikat mendoakan kita semuanya. Bahkan bagaimana ketika Rasulullah pun merawat Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, ketika di akhir-akhir sebelum wafatnya beliau tuh sakit, bahkan ketika sabar banget Nabi Muhammad merawat istrinya, tahu nggak hadiah terbesar? Bagaimana seorang Khadijah kafannya dari surga. Apakah kita semua sudah menyiapkan kafan kita ya kan? Mudah-mudahan kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Merawat Sayyidah Khadijah, sabar dalam merawatnya, bukan mengeluh ya.
Bahkan mungkin tadi dalam tanya tadi tuh dia nyanyi. Itu tuh istilah bahasa pengen menghibur istrinya tuh. Ya, tapi kalau kita lihat ke situ lagi, bagaimana cara orang yang namanya menghibur istri beda-beda. Tapi Rasulullah SAW terus mendoakan istrinya, terus mendoakan, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi enggak henti-hentinya berdoa. Kenapa? Ketika doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti semuanya kena. Ya enggak sih? Suami kalau berdoa nih, masya Allah, istrinya dapat yang namanya kebaikan, anaknya dapat, bahkan ya wafat pun dapat kebaikan-kebaikan dari orang tuanya. Jadi mudah-mudahan kita semua nih ya, udah kita sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Boleh mata menangis, boleh hati sedih, tapi ingat jangan ngomong perkataan yang membuat Allah menjadi murka. Nauzubillah, Ya Allah, astagfirullahaladzim. mudah-mudahan kita tetap ya dapat Amin, dukungan-dukungan, amin. doa-doa dari teman-teman, Amin ya saudara-saudara. Rabbal Alamin, Masya Allah. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih, kalau tadi kita habis dari sedih nih, ya ada sesuatu lagi yang bikin menyenangkan juga nih ya buat para istri nih ya. Ada suami yang pengen banget selalu berbuat baik dengan istrinya dengan memberikan quality time kepada istrinya dengan hal-hal yang menyenangkan. Seperti tayangan yang berikut ini. Aduh. Ciripit, kadal buntung, duit seringgit pakai modal, untung kaca. Enggak. Gantian. Cing ciripit, kadal buntung, duit saringgit pakai modal, untung kacap. Licik. Licik, Neng. Main itu main apa namanya? Ndok-ndokan. Ya. Oh, gimana? Lupa lagi. Abang, Oh, gini. Neng. Di sini aja di kaki Neng. Neng, abang lagi. Ya. Abang lagi tangannya gini. ya. Ya. Endog-endogan pepes hiji prek. Endog-endogan pepes hiji prek. Endog-endogan pepes hiji prek. Endog-endogan pepes hiji prek. Goleang mata sapi balata. Kebayang gak tuh lagi main begitu tiba-tiba tetangganya lewat ngeliat gitu ya kan. Itu pas lagi nongkrong dicengin habis-habisan. 7 hari 7 malam gak kelar-kelar itu suaminya. Itu demi menyenangkan hati istri. Itu bayangin tuh buat istri di rumah nih ya. Pertanyaannya Ustadz Maulana nih. Apakah dalam Islam ya suami calon penghuni surga ini dapat terlihat dari sifat suami yang selalu menyenangkan ya. Yang selalu ingin membuat istrinya itu keseharian penuh dengan senyuman ya. Walaupun kadang-kadang istri juga gak ngerti nih. Ya namanya suami ini permasalahan di kantor ini tuh banyak ya kan. Habis diomelin bosnya. Tapi sampai rumah tuh pengen tetap kelihatannya tuh menyenangkan buat istrinya. Ini bagaimana Ustadz penjelasannya, mohon izin silakan. Makasih banyak. Kembali izin Ustaz Sam dan Ustaz Lulung dan semuanya. Kali ini kita akan bahas laki-laki calon penghuni surga. Dalam hal ini suami calon penghuni surga. Yang berikutnya adalah menyenangkan istri. Oh, ada 5 cara menyenangkan istri. Bisa dicatat. Yang pertama, muasyarah bil ma'ruf, mempergauli dengan yang baik. Cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Bagaimana kita memperlakukan istri pada posisi istri itu, maaf, satu, mungkin dia capek. Mungkin dia lelah, mungkin dia butuh perhatian, mungkin dia butuh sendiri, mungkin dia butuh kenyamanan. Nah ini, tidak ada salahnya sosok suami membantu pekerjaan istri. Jadi muasyarah bil ma'ruf yang pertama, mempergauli istri dengan cara yang baik. Hargai, muliakan istri. Yang kedua, menyenangkan istri dengan cara apa? Berwasiat yang baik kepada istri. Berpesan-pesan yang baik kepada istri. Jangan berpesan-pesan yang mengancam, yang membahayakan. Kalau kamu lakukan ini namanya tidak boleh. Harusnya wasiat yang menyenangkan. Insya Allah nanti, saya titip anak-anak. Ketika kita berkata saya titip anak-anak, itu sesuatu yang mengembirakan buatnya. Percaya banget sama saya ya. Ya kamu aja. Jadi wasiat-wasiat yang menyenangkan buat istri. Bukan wasiat yang menakutkan, yang mengancam, yang membahayakan buat istri. Kalau kamu tidak hati-hati ya. Ini pesan saya. Kalau kamu jangan keluar dari rumah ya. Kalau kau keluar dari rumah, kau bukan lagi istriku. Tak boleh seperti itu. Berilah nasihat yang menyenangkan padanya. Kemudian yang ketiga. Mohon maaf karena ada 5 makanya dipercepat. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah melihat kebaikannya bukan kekurangannya. Makasih banyak tadi Ustaz Lulung, unna libasul lakum wa antu libasul lahunna. Jadi sebaiknya
pakaian itu bukan hanya suami jadi pakaian istri. Begitu pula sebaliknya. Istri pakaian buat suami. Bagaimana kita bisa melihat hanya kebaikan istri. Jangan pernah mengungkit-ungkit kekurangan istri. Ingat, kita bukan menikahi malaikat. Kita bukan menikahi bidadari yang sempurna. Kita bukan menikahi sesuatu yang tidak akan berubah. Dia akan mengalami masa tua. Dia akan mengalami masa yang mungkin tidak menyenangkan lagi karena fisiknya yang sudah tua atau sudah sakit. Kenapa? Mengangani. Masa? Mengalami maksudnya. Mengalami. Saking cepet-cepetnya mengangani. Iya, melihat kebaikannya, bukan melihat kekurangan. Inilah disebut dengan mawaddah, cinta. Apalagi yang keempat, memenuhi hak dan kebutuhannya. Sekali lagi, penuhilah haknya, penuhilah kebutuhannya istri. Disitulah bentuk kebaikan seorang suami ketika dia memberi. Oh, jangan tunggu istri meminta. Saya punya anak 4. Semuanya normal, tidak sesar. Mau tahu rahasianya? Mau tahu rahasianya? Mau. Kalau pada saat sudah 9 bulan saya kasih uang sesar. Oh. Berapa harga uang sesar? Ya sekian lah, taruh. Sekian lah. Aku kasih. Kalau kamu sesar, kasih dokter. Kalau kamu tidak sesar, kau yang ambil. Oh, tidak mau sesar. Benar juga ya. Jadi pengen normal. Ini Masya Allah. Salah satu trik suami juga nih ya. Ya, jadi Sebenarnya yang berikutnya mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran. Amin. Yang kelima itu ini. Catatan yang kelima, usahakanlah bukan hanya memperlakukan hak-haknya, selalulah berupaya berbuat baik kepada istri. Masya Dalam Allah. bagaimanapun caranya, Masya Allah. berkata yang baik, bertutur yang ya, memperlakukan kalau yang satu baik. suami minta sama istri cuma satu biasanya mintanya dihargai. Itu Oh, aja. iya. Ya, istri juga harus pintar menghargai suaminya. Ini Masya Allah luar biasa nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Kalau kita bicara masalah tentang pelajaran, belajar kadang dengan guru. Kadang guru itu nggak selalu orang luar. Kadang bisa jadi guru itu adalah anak kita sendiri. Loh kok bisa? Ini ada tayangan yang berikut ini yang bikin nggak penasaran lagi nih. Ini dia tayangannya. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمها البيان علمه البيان الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Masya Allah, tabarakallah. Anak siapa tuh ya? Ya pengen ya punya kayak gitu-gitu ya, anaknya Allahu pintar Akbar. gitu ya. Ini Masya Allah nih, Ustaz Syam langsung aja saya tanya nih, benarkah sosok calon suami ya, atau calon suami calon penghuni surga adalah sosok laki-laki yang bukan hanya mampu menjadi sosok suami yang soleh, tapi juga mampu menjadi ayah yang soleh bagi anak-anaknya dan juga istrinya, yang mengajarkan anaknya Al-Quran ya. Cuma mungkin gini nih, ada nggak sih tips nih buat para ayah dan suami ya agar mudah mengajarkan istri dan juga anak-anaknya untuk menghafal Al-Quran di tengah kesibukan kesehariannya? Mohon izin penjelasan, silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, terharu melihat video tadi. Langsung teringat ayah kami sendiri gitu. Karena bapak kan Bugis banget gitu, Sulawesi. Orang Sulawesi itu susah banget siroto. Pasti bilangnya sirata gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kalau orang Sulawesi. Nah, adik kami yang ketiga nih waktu menghafal Quran, awal-awal menghafal Quran langsung belajar makharijul huruf. Jadi setelah bapak ngimamin tuh langsung maju ke bapak. Bapak sirata, siroto gitu ya. Jadi diajarin makharijul huruf yang benar. Dan ini Masya Allah sesuatu yang membuat pasti orang tua terharu. Ditanya, Bapak marah nggak digituin di depan jamaah sekalian? Kata Bapak, tidak, justru itu yang meneteskan air mata gitu kan. Anak sendiri sudah menegur bacaan Al-Quran kita, berarti Masya Allah inilah keberhasilan seorang orang tua mendidik anaknya dalam hal Al-Quran. Bukankah baginda Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah.
sebaik-baik daripada kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Masya Allah. Apatah lagi jikalau yang mengajarkannya adalah keluarga terdekat. Bukankah baginda Nabi SAW setelah menerima wahyu pertama siapa yang langsung disampaikan oleh Nabi? Langsung pulang kepada istri beliau Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra, Masya Allah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Lalu mengatakan, zammiluni, selimuti aku. Lalu Rasulullah curhat, saya melihat sosok ini, saya dipaksa baca ini. Maka ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha yang pertama mendengarkan itu firman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi SAW. Maka jikalau ditanya sosok suami calon penghuni surga adalah yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama kepada pasangan dan juga anak-anaknya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Masya Allah. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, tidak semua pasangan itu disebut zauj. Ada juga pasangan yang disebut dengan imro'ah. Ada juga pasangan yang disebut dengan imro'ah. Apa perbedaan antara zauj dan imro'ah? Ketika zauj ini adalah pasangan yang benar-benar pasangan gitu. Pasangan dalam hal pemikiran, pasangan dalam hal hati, pasangan dalam hal agama, pasangan dalam hal apapun itu. Tapi ketika berkata dengan imro'ah, wa mro'atanuh, pasangan dalam hal segalanya tapi ternyata tidak pasangan dalam hal iman. Maka Al-Quran menginginkan kita menjadi seorang suami yang benar-benar menjadi pasangan. Kenapa? Dalam doa, Rabbana hablana min azwajina, bukan min imro'atina gitu, min azwajina, pasangan yang sebenar-benarnya pasangan. Qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Part terakhir ini yang sering sekali kita lupakan, bahwasanya untuk menciptakan pasangan dan anak-anak yang menjadi qurrata ayun tadi, maka ada tadi di kalimat terakhirnya, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, bagaimana makmumnya menjadi qurrata ayun kalau imamnya tidak menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa? Tips bagaimana supaya bisa mengajarkannya harus tahu dulu. Bagaimana kita bisa mengajarkan kalau kita tidak ada ilmunya sendiri? Maka buat teman-teman cowok yang ada di luar sana, laki-laki yang di luar sana, mari kita perdalam ilmu agama kita, perdalam Al-Quran kita. Kita nggak mau kalau pahala bismillahnya anak kita nanti itu mengalirnya kepada guru ngajinya. Ya minimal pahala bismillah itu ngalir ke bapaknya karena bapaknya ngajarin bismillah. Minimal kalau setiap anak baca Al-Fatihah ngalir pahalanya itu kepada bapaknya. Menjadi pahala jariah karena bapaknya yang ngajarin Al-Fatihahnya anak-anak. Gitu. Jadi, Dan di rumah itu berebutan itu kalau misal punya anak mau ngajarin Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu yang paling sering dipakai untuk sholat lima waktu. rukun sholat. Jadi pasti dibaca. Jadi kan setiap sholat anaknya dapat pahala bapaknya. Kan gitu lumayan Masya Allah. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah langsung aja ya. Kita sudah siap nih untuk jamaah yang curhat online ya, yang sudah mengirimkan pertanyaannya atau permasalahannya ke media sosial Islam itu Indah. Sekarang waktunya kita menghubungi yang bersangkutan. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini di belakang nih gambarnya nih. Yang mau curhat Ibu silakan curhatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk curhat dan bertanya langsung lewat acara ini. Ustadz, Ustazah, saya seorang mu'alaf. Awalnya saya masuk Islam berniat untuk mengikuti keyakinan agama suami saya dan berkomitmen untuk mempelajari Islam lebih dalam. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, saya jatuh cinta kepada agama saya yang saya yakini sekarang yaitu Islam. Tapi saat ini ada hal yang mengganjal di hati saya dan ada pertanyaan-pertanyaan, mohon dijawab Ustadz, Ustazah. Pertanyaannya pertama, apakah sah saya masuk Islam niat awalnya bukan karena Allah, tapi karena salah satu persyaratan menikah dengan suami saya, meski sekarang saya sadar bahwa saat ini hati saya sudah diniatkan karena Allah. Kedua, apa dosa-dosa saya dulu sebelum saya masuk Islam dihapuskan di saat saya sudah memutuskan memeluk agama Islam saat ini? Iya, itu aja pertanyaannya Mbak ya. Jadi sedikit saya review nih Ustazah Lulung, juga Ustadz Maulana dan Ustadz Syam ya. Ini adalah mbaknya ini mu'alaf nih, mu'alaf. Pada saat menikah dulu ya niatnya ini karena memang menikahnya pindah agama karena suaminya agamanya Islam. Jadi harus menikah satu agama. Nah setelah dia masuk jatuh cinta kepada Islam. Tapi dia pertanyaan yang nomor satu dulu nih buat Ustazah Lulung nih.
sah nggak nih masuk Islamnya ini karena dulu masuk Islamnya karena suami, bukan karena Allah, karena pengen nikah. Gimana tuh Bunda? Pohon izin penjelasannya. Iya, buat hamba Allah ya. Jadi kalau kita masuk Islam itu kan kemarin kita belum masuk agama Islam, kita belum mengerti, belum paham. Jadi sah nggak? Kita lihat bagaimana kisah salah seorang sahabat Ubay bin Ka'ab ketika ada terjadi perang nih. Ada seorang yang di pihak musuh waktu mau ditombak dia ngucapin yang namanya syahadat. Tapi ditombak juga, dilaporkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, nih Ubay bin Ka'ab begini kepada salah seorang musuh. Kemudian dipanggil lah, singkat cerita, kenapa kamu membunuh dia? Kan dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, dia kan syahadatnya karena takut sama tombak, bukan karena Allah. Maka Nabi menjawab, bukankah aku mengajarkan kamu untuk bukan melihat hati orang, tapi kau lihat bagaimana ketika dia pada akhirnya. Jadi kalau lihat dari cerita ini, insya Allah sah ya, insya Allah. Kenapa? Memang di awal kita nggak tahu, tapi kan akhirnya jatuh cinta kepada Betul. Islam. Ya Allah nggak suka sih? proses. Iya dong. Iya. Jadi mudah-mudahan berkah. Berkah ya Amin. Mbak ya. Ini Sampai belajar terus ya sayang ya, sampai belajar Betul, terus. ini jawaban yang pertama. Iya. Jawaban yang kedua saya tanya Ustadz Maulana nih, yang masalah dosanya dihapusin gak Ustadz? Yang dulu. Jawabannya semua dosanya dihapusin. Masya Allah. Kecuali kalau sirik lagi ya. Iya, na'udzubillah. Semua dosa, dari dosa sejak kecilnya, dosa besar, dosa semua, bahkan maaf saya pinjam kata-kata, kalaupun dia berzina, minum khamar, semua dihapuskan. Itulah hebatnya kalau orang mu'alaf. Masya Orang Allah. mu'alaf itu mulai dari nol. Dosanya nggak ada. Dan kelak insya Allah di hari kemudian akan diangkat derajatnya. Maksudnya diangkat derajatnya gimana Ustadz? Diangkat derajatnya dengan didatangi semua keturunan-keturunannya. Mbak nanti di pada masa akan dicari loh sama anak cucu-cucu cici. Karena kenapa? Inilah yang pertama yang membuat kami masuk Islam. Masya Allah. Dan ketahuilah kenapa mereka itu diampuni dosa-dosanya. Sebenarnya orang yang mu'alaf itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk dapat hidayah. Orang yang lahir langsung ya otomatis muslim lah karena muslim keturunan. Tapi dalam hal ini mereka ini alhamdulillah diberikan, diberikan kemuliaan. Diberikan kemuliaan kenapa? Karena dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Nah gimana nih kalau orang masuk Islam ini artinya mu'alaf ini dosanya dihapuskan semuanya? Iya jawabannya semuanya. Tapi bukan berarti kalau begitu aku berdosa dulu deh semaunya berbuat maksiat. Nanti selama-lama nanti aku masuk Islam. Tidak begitu. Karena hidayah itu akan didatangkan oleh Allah kepada Allah yang Allah pilih. Kalau seperti ini pada posisinya aku banyak dosa dulu deh. Nanti akhirnya untuk masuk Islam. Kalau Anda menunda-nunda tidak bakalan. Atau mempermainkan agama. Kalau Mbak selamat Mbak. Iya. Mbak masih di sana? Masih di sana? Ya, Ya Allah. ya alhamdulillah selamat ya Mbak. Mbak sekarang adalah manusia yang luar biasa. Dipilih oleh Allah, dimuliakan nanti derajatnya dari kemudian. Lalu ya Allah dosanya diampuni semua. Mantap. Jadi buat Mbak jadi nggak usah khawatir. Nggak usah Yang khawatir. pertama tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ustazah Lulung bahwa ya Mbak insya Allah sahadatnya diterima sama Allah. Diterima oleh Amin. Amin. Yang kedua tadi dosanya dihapuskan. Amin. Kalaupun dia masuk Islam karena pernikahan, itulah cara Allah lewat hidayahnya. Hidayahnya. Karena tidak semua juga orang bisa menikah. Itu skenario-nya Allah. Nah Skenario-nya sekarang gini Mbak jangan dimatiin dulu teleponnya. Ya buat jamaah yang di rumah juga semuanya nih jamaah yang lagi menonton Islam itu indah. Kita berdoa bersama. Nanti guru kita membacakan doa. Kita semua mengaminkan. Ya mengaminkan lebih dari jutaan orang ini gimana gak kabul coba. Sayang banget jadi ya. Sayang banget kalau sampai pindah-pindah. Gimana Ustadz? Didoakan sama Sasam supaya istiqamah. Jadi Mbak jangan kemana-mana. Masya Allah ya. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.